Setia duluan apa duluan? Nanti disetir masuk. Coba tangan. Oh tadi ini. Bismillah. Langsung kita buka ya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum ala Rasulullahil karim. Sayyidina Muhammad Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa aji amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di BBS segmen Bincang-Bincang Subuh. Kali ini bersama saya Amelia, kebetulan Kak Rija sedang halangan. Kita akan bahas dengan manajemen konflik. Mertua, menantu, dan ipar. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita dengan Ustadz Agustiar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kamel? Alhamdulillah baik. Baik ya, keluarga sehat ya. Kamel suaranya agak pelan ya. Oh iya. Udah jelas belum Ustadz? Nah sekarang jelas. Suara saya gimana? Bisa jelas? Udah jelas Ustadz. Alhamdulillah. Iya Kak. Oke Ustadz. Ya kita udah bisa mulai. Mulai ya, oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kita alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di sini, dan ada yang baru nih bersama kami. Mudah-mudahan nanti salam ke Karida ya. Kemudian Karidanya nggak apa-apa kan mungkin. Oke, ini tema kita cukup hot nih pagi ini nih. Cukup gerah gitu, cukup bikin gerah karena kita ngebahas konflik. Kalau ngebahas konflik itu biasanya seru banget jadi gosip gitu. Biasanya kalau udah di tukang sayur tuh, kalau udah ada yang ngebahas konflik sama si A, sama si B, wah itu belanjanya cuma 10.000, cuma bisa dari pagi sampai sore itu belanja. Baik, tema kita itu adalah manajemen konflik mertua, menantu, dan ipar. Nah ini banyak variabelnya nih Kak Amel nih. Manajemen konflik, mertua, menantu, ipar. Itu ada empat variabel. Yang pertama harus kita pahami manajemen konflik itu apa sih sebenarnya. Bahkan 5 tuh, manajemen sendiri, konflik sendiri. Tapi manajemen konflik jadi kata majemuk ya. Yang harus kita pahami, manajemen konflik itu adalah secara sederhana mencari solusi, memanage, mengatur, mengkondisikan sedemikian rupa agar konflik yang ada, apapun itu, dia bisa terkondisikan dengan baik. Pertama, setidaknya tidak melebar atau meluas. Jadi konfliknya di di border ya.
Yang kedua, dicari akar masalah konfliknya. Ini nih penting. Jadi ketika ada konflik, apa nih sebenarnya duduk perkaranya? Nah, yang ketiga, dicari solusinya. Jadi poin-poin itu yang harus kita ingat di dalam manajemen konflik itu sendiri. Adapun nanti kalau kita breakdown pada tataran teknisnya itu akan berbeda setiap kasus. Tapi ketiga hal tadi itu agar tidak meluas, ya, dicari asal perkaranya, duduk perkaranya, kemudian cari solusinya apa sebagai jalan keluar. Tip. Kalau kita bicara dalam skup keluarga, rumah tangga, pernikahan, ada beberapa konflik yang sering terjadi. Sebenarnya banyak ya. Bisa antara kita dengan pasangan, itu paling sering lah. Karena orang-orang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan. Antara kita dengan anak, anak dengan pasangan, mertua dengan mertua, dengan menantu, macam-macam. Tapi di sini coba kita perkecil range-nya, konteksnya. Antara mertua, menantu, dan ipar. Maksudnya di sini antara mertua itu bukan mertua dan mertua ya. Kalau dalam konteks yang kita bahas sekarang itu nanti ada konflik yang berbeda. Tetapi mertua dengan menantu. Nah, jika kita skalakan 10 sampai 100, ya bisa kita bilang atau kita katakan bahwasanya konflik yang terjadi antara mertua dan menantu itu menempati posisi 70 atau bahkan 80, serendah-rendahnya dia 60. Terutama itu adalah mertua perempuan dengan menantu perempuan. Nah, sering Kamel kan saya tanya, Kamel pernah merasakan tinggal bersama mertua? Pernah kalau Ustaz. Nah, pernah atau pernah mengalami ada konflik? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Berkonflik berarti Kamel termasuk yang beruntung. Biasanya yang terjadi begini. Di antara mertua laki-laki dengan menantu laki-laki atau mertua perempuan dengan menantu perempuan, dia lebih sedikit skalanya. Tapi yang antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu lebih banyak. Mengapa? Satu, yang paling sering terjadi itu adalah fakta, disadari tidak disadari, mau tidak mau, itu karena rasa cemburu. Bayang nggak sih cemburu? Kenapa bisa cemburu? Ibu ini mertua kan berarti ibunya laki-laki ya? Iya. Baik istrinya laki-laki atau ibunya laki-laki kan sama-sama perempuan. Ketika gimana pun juga mereka perempuan dan punya fitrah perempuan. Sekarang seorang ibu yang dia telah mengandung laki-lakinya, melahirkan laki-lakinya, merawat laki-lakinya sampai besar ya dengan segenap daya upaya, waktu dan lain. Tiba-tiba suatu saat ada perempuan yang mengambilnya. Kenapa saya katakan mengambil? Sadar tidak sadar ya, istri itu telah menarik laki-laki tersebut dari ibunya. Walaupun ada istilah istri mengikut suami. Tapi coba, kan kecenderungan akhirnya ya, kecenderungan hati si laki-laki tersebut yang tadi sama ibunya aja, maka dia mau tidak mau harus berbagi dengan istrinya. Dan itu harus karena sudah jadi istri kan. Kemudian waktu yang misalkan perhatiannya punya 10 perhatian, ketika sudah punya istri, mau tidak mau, itu pasti perhatiannya terbagi. Oke? Termasuk misalkan masalah harta. Nah, ini kasuistis ya.
Yang biasanya misalkan 1 juta, mau tidak mau kan jadi terbagi 500 misalnya. Jadi banyak hal yang terbagi. Kebayang nggak sih laki-laki yang udah kita rawat, tiba-tiba dengan hitungan menit saja, menit itu kan. Oke lah kalau saya tidak bicara dalam konteks sebelum menikah ya, itu beda hal. Gimana pun juga itu masih tetap anaknya. Tapi ketika dalam hitungan menit kan, saya terima nikahnya fulana, 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 itu berarti dia sudah berubah tuh dunianya. Di sini memang, oh enggak, saya enggak begitu sih, biasa aja. Betul, enggak akan ada orang yang bilang, oh, gue cemburu, enggak. Tapi dia akan kelihatan dari sikap. Itu dari sikap. Oh, tapi baik-baik aja. Betul, baik-baik aja. Kita tidak tahu ketika ibu suami itu sedang dalam kesendirian misalkan. Atau bisa jadi tiba-tiba kita tidak tahu kan apa yang dalam hatinya. Nah, disinilah kemudian ditambah ternyata istrinya itu mengekang, atau mengekang ya. Maksud saya mengekang tuh begini. Ada kadang ya istri yang udah lo ngapain sih ke sana terus, ngapain sih sama ibu terus, udah kamu kan udah nikah, kamu sama aku aja. Ada kan? Nah, hal yang seperti Ada. ini mengakibatkan udah dia cemburu, tadinya mau ikhlas nih. Udahlah, dan ibu itu yakin pasti paham betul gitu, anaknya sudah punya istri. Tapi kemudian ketika mendapatkan seperti itu, ini yang kemudian reaksinya berbeda. Ada yang oke, gue paham, lo udah kan nggak apa-apa. Tapi ada yang, oh, gini banget sih menantu gue nih, masa gini aja nggak boleh, nah macam-macam. Ini yang kemudian menjadi konflik, Kak Amel. Itu masih dalam tahap standar loh. Ada lagi yang dari mulai nikahnya aja udah konflik. Nah, ini Ya. repot lagi misalnya. Biasanya kasus orang, misalkan, Bu, saya mau nikah sama si Fulanah, binti Fulan. Ibunya udah punya calon. Misalkan, aduh, sama anak temennya. Ya, kasusnya biasanya sama anak temennya. Tapi yang laki-lakinya akhirnya ngotot, udah mau sama itu aja. Nikahlah. Itu nikah tuh dalam perasaan nggak ikhlas tuh. Lebih cenderung tidak ikhlas sebenarnya. Karena dia udah mempersiapkan kan. Ketika misalnya ini udah potensi besar ini untuk menjadi konflik. Ketika terjadi ada hal yang tidak enak misalkan dianggap nggak becus ngurus suami, atau misalkan gimana sih jadi istri kamu gimana, nah itu menjadi pemantik tuh kalau begitu. Atau misalkan ada juga ketidaksetujuan karena pertimbangan lain, contoh suku, ini banyak nih suku A nggak boleh sama suku B, suku C tidak cocok dengan suku D. Nah ini gini, dia mah orang suku ini, janganlah sama suku itu mah. Tapi karena ngotot nih, namanya juga cinta ya. Cinta kan buta ya, makanya suka nabrak-nabrak ya. Udah cinta itu juga lah. Cinta mah 4, Kamel. CINTA. Oh 5, salah. Oke, baik. Nah, ketika seperti ini ya, ini mungkin lebih soft lagi. Artinya tidak seperti yang tadi dia punya jodoh. Karena ketidaksetujuan atas dasar suku, nanti ketika terjadi suatu, apalagi maaf ya, masih megang kolot, tuh kan, kata saya juga apa? Kamu jangan nikah sama orang ini. Nah, itu begitu tuh. Nah, nanti yang menjadi masalah adalah ini, ketika misalkan ibu itu ngomong ke suaminya, dia akan terpengaruh ke anaknya, ke anak lakinya, ini akan terpengaruh ke mindsetnya tanpa sadar. Dan apalagi, ingat ya, laki-laki itu tetap seorang anak bagi ibunya. Sekali lagi ya, laki-laki itu tetap seorang anak bagi ibunya. Ini yang kemudian terkadang tidak dipahami oleh perempuan atau istri, yang juga menjadi konflik tersendiri. Jadi kebayang sih laki-laki ya, dia berada di antara dua perempuan yang sama-sama menginginkan dirinya, oke? Okay? Dan keinginannya itu sama-sama besar, sama-sama mencintainya. Masalahnya adalah laki-laki ini tidak bisa untuk, karena kedua-duanya bukan perempuan yang bisa dinikahi, kan nggak mungkin nikahin ibunya kan? Tapi kedua-duanya harus diberikan atau harus dibalas rasa sayang mereka.
harus dibalas, cinta mereka tuh harus dibalas. Ke ibu harus dibalas, ke istri juga harus dibalas. Nah, yang paling besar, Kamel, itu biasanya langsung ada kontak fisik, kontak konflik nih antara menantu dengan mertua. Yang paling sering ya, ketika Iya. datang dicuekin. Judesnya. Sampai manyun tuh bibir tuh. Kalau udah judes. Atau yang sinetron banget mah, misalkan sampai ngasih hadiah, dicuekin, datang dia pergi, ya. Atau yang marah-marah, kamu ini gini-gini, mungkin dikit-dikit marah-marah ya. Nah, atau sampai menantunya juga berbalik. Nah, pokoknya sinetron banget lah. Nah, itu konflik. Maka harus dipahami. Disinilah kita jangan perluas. Gimana cara jangan memperluasnya? Jangan sampai dengan konflik ini justru perluas ke anak-anak efeknya, keluas ke pasangan kita. Kasarnya, kalau kita posisi sebagai istri, oke, yang masalah adalah gua sama mertua gua. Jadi cukup gua mertua gua. Nggak usah dibawa-bawa ke suami. Memang di sini dibutuhkan peran suami. Nah, ini nih. Kita bicara skup rumah tangga ya. Berarti bukan kita tidak sedang dalam atau kita bukan single player, maka kita harus butuh yang lain. Kita butuh tim. Siapa? Pasangan. Disinilah peran suami harus bisa mengkondisikan bagaimana kondisi ini tidak meluas. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus emang, Masya Allah. Tahu PPT? Pernah level PPT? Para pencari Tuhan? Saya ya cukup menurut saya cukup menarik juga tuh ketika Azam dipanggil sama ibunya awalnya kurang begitu setuju tuh sama istrinya. Yang satu manggil Azam di kamar, dia bingung, ibunya di kamar, istrinya di kamar, sama-sama manggil. Kamar mana dulu yang harus gue datengin, ya kan? Kalau ke kamar nyokap gue jadi masalah sama bini gue, kamar bini gue jadi masalah sama nyokap, akhirnya gimana? Pergi dia keluar nyuci mobil. Coba. Jadi dia kagak datang. Terus itu ibunya sama siapa istrinya tuh, Ana lupa. Dia keluar kan nyari tuh Azam mana. Pas lihat, apaan sih? Pada begitu katanya, lagi nyuci mobil katanya. Ya dalam posisi ini laki-laki seperti ini, kayak apa yang dilakukan oleh Azam, menurut saya itu cukup cerdik. Ya artinya dia keluar dari lubang itu gitu. Mendingan dia selamat gitu kasarnya. Tapi itu kasus yang berbeda ketika konflik ini emang benar-benar menjadi tajam. Mau tidak mau ini harus segera selesaikan. Nah, cari duduk perkaranya. Nah itu tadi nih Kak yang saya katakan. Kalau misalkan duduk perkaranya karena memang tidak senang, ya, tidak senang nih. Awalnya si mertuanya nggak senang dengan calon pilihannya, maka harus bisa dibuktikan. Misalkan nggak senang itu kan karena ada catatan. Contoh, karena suku A mah orangnya keras, misalkan begitu. Jangan sama suku A, dia suka ngelawan. Maka harus dibuktikan bahwasanya suku A tidak seperti itu. Jadi kita pakai antitesis. Ya. Kalau misalkan dia karena jodoh, jadi udah punya jodoh, nah ini memang agak cukup berat kalau si ibu itu udah punya jodoh. Maka dia akan selalu mengcompare antara calonnya itu, jodoh yang buat anaknya, dengan istri anaknya. Coba kalau kamu sama si itu, coba kalau kamu sama si itu. Nah itu begitu. Di sini maka yang istri harus bisa bertahan, ya, sabar. Yang suami harus bisa membuktikan bahwasanya istrinya itu sama baik atau bahkan jauh lebih baik. Nah itu memang tidak mudah. Di sini laki-laki harus pintar bagaimana caranya mengambil kedua hati wanita ini, ibunya dan istrinya. Oke, kasarnya dia harus rela jadi samsak. Apa ya, samsak? Tahu samsak ya? Yang buat tinju ya. Gimana pun caranya, ini harus coba dikomunikasikan. Memang tidak akan mudah, itu pasti. Tapi disinilah pentingnya ada penjembatan yang menjembatanikan. Gitulah. Wasilah itu harus ada. Ya, laki-laki mau tidak mau. Tapi di sini harus diingat sebagai posisi menantu, ingat ya. Menantu telah menikahi laki-laki yang anak dari seorang wanita. Betul, oke? Okay? Dan dia harus memposisikan diri sebagai wanita tersebut.
Oke, kalau dia punya anak, ntar gimana? Ntar istri juga. Dia harus begitu. Kedua, dia harus ingat, menantu itu tetap seorang anak. Oke? Nah, ini nanti kaitannya akan sangat erat dengan orientasi menikah. Nah, kita menikah itu orientasinya apa? Kalau misalkan kita punya orientasi menikah, oke, kita ngomong sama pasangan kita ya. Kalau saya ke istri berarti, kamu ke suami, saya bilang, yaudah, tolong bantu saya agar saya menjadi anak yang soleh dan berbakti. Dan saya akan bantu kamu untuk menjadi anak yang soleha dan berbakti. Kalau kita punya orientasi dan visi misi yang seperti ini, maka ini akan solid gitu. Apapun yang terjadi, kasarnya nih, apapun yang terjadi, kita akan sama-sama berupaya kan. Tapi kalau sama-sama nggak jelas, repot. Baru dapat ini sedikit, misalkan yang laki-lakinya dapat masukan atau ceramah atau nasihat dari ibunya, nanti udah langsung ke istrinya aja. Kamu tuh yang kata ibu tuh kamu begini-begini, kata ibu, ya kata ibu terus. Itu begitu. Nah, tapi nah ini juga sering, aduh nih orang gimana sih? Ya saya pernah cerita ya. Saya pernah ada orang yang datang sharing konsultasi, yang satu istrinya orang Amerika, yang satu orang Indonesia, beda agama pula. Awal nikah setuju, ketika pulang ke Indonesia, nikah di Amerika, ketika pulang ke Indonesia mereka bingung ya, karena yang satu ibunya, jadi yang laki-laki ini Muslim, orang Indonesia, orang Madura, ibunya akhirnya tidak setuju. Nah mungkin ibunya yang awalnya setuju dia dapat masukan atau dari masyarakat, oh nikah mau bule begini-begini, nah, mungkin begitu. Nah ini juga nih faktor eksternal nih banyak nih yang menyebabkan konflik. Ya, akhirnya ya deadlock. Saya akhirnya bilang mungkin ada opsinya, ada beberapa. Satu, ibu harus masuk Islam. Kedua, ibu sama bapak terus berjalan seperti ini. Ketiga, pisah. Jadi ya perceraian mau tidak mau bisa menjadi exit door. Pada pembahasan kita kemarin, perceraian itu ya bisa jadi exit, emergency exit door. Itu baru menantu sama mertua. Sekarang dengan ipar. Ya. Entah ya, saya juga bingung. Tapi ini fakta. Baik dia tinggal bareng ataupun tidak, ada ipar yang nggak suka sama iparnya. Perempuan lagi pertama. Biasanya rata-rata perempuan. Saya nggak tahu ya. Tapi berangkat dari asumsi yang sama bahwasanya kalau ipar yang perempuan, apalagi iparnya perempuan, terus lakinya satu, udah gitu adek nih biasanya nih. Jadi yang laki-lakinya itu lebih tua ya. Terus kan kakak ini akan sayang dong sama adik-adiknya, sayang, apalagi sering perhatian, misalkan adiknya 2 atau 3 gitu. Tiba-tiba kakak ini menikah. Nah, yang laki-laki ini tiba-tiba perhatiannya kan jadi hilang. Udah yang jadi sasaran tuh pasti istrinya. Ini gede banget sih, ya, macam-macam lah. Apapun yang tidak suka, jadi dia ngerasa mendapatkan semua gara-gara lu nih. Itu terjadi, sangat terjadi. Ada yang terang-terangan konflik dengan iparnya, ngomong nggak suka. Ada yang paling sering kelihatan adalah bahasa tubuh. Biasalah, mulut menyon ke kanan ke kiri, ya kan? Judes jutek, ya kan? Atau misalkan acuh-acuhan. Nah, fitnah-fitnahan. Nah, ini yang paling bahaya. Ngomong ke ibunya nggak ada masalah sebenarnya, mertuanya. Ngomong, Bu, itu tuh si kakak ini gini. Nah, ini kan ibunya jadi kebawa nih, konflik jadi meluas. Saya ada kasus, itu ini cukup berat sebenarnya. Karena dia cukup ngejelimet. Pada dasarnya nggak setuju. Karena dia single parent. Oke? Dan udah punya momongan. Ini orang tuanya aja udah nggak setuju ibunya. Udah gitu, iparnya ikut-ikutan juga begitu. Jadi posisinya adalah 2 lawan 1. Kata saya, Masya Allah. Tapi yang bikin saya salut, si perempuannya ini, dia masih tetap berusaha menunjukkan kapasitas dirinya. Oke, gue begini, tapi gue nggak seperti yang lo pikir. Dia pakai cara keburukan dilawan kebaikan. Tetap aja terus bersikap baik, ya walaupun ngenes gitu, pasti ngenes. Nah disinilah peran suami. Apakah suami bisa menjembatani atau bisa menjadi
peredam di antara keduanya gitu ya, atau justru suami memperkeruh. Nah, nggak bisa, ini harus jalan berdua. Kalau misalkan suaminya hanya cuek aja, mungkin nggak jadi soal. Iya. Tapi kalau misalkan suaminya itu dia justru cenderung ke salah satu ya, ya kalau ke ibu sama ke saudara iparnya, ya kan saudara daging ya, yang bikin bingung. Pasti dia akan bermasalah sama istrinya. Ya, minimal istri pasti ngebatin lah. Kalau dia cenderung ke istrinya, ya karena itu istrinya, apalagi udah punya anak gitu, dia akan bermasalah dengan keluarganya. Ini repot. Makanya di sini dibutuhkan komunikasi, Kamel. Ini saya ada contoh menarik nih, Kamel. Ini indah. Dalam satu riwayat, jadi Rasulullah itu datang ke rumahnya Fatimah. Ya kan? Terus dia ngeliat kok nggak ada Ali ini. Rasulullah nanya, Aina ibnu ammuka? Di mana anak paman kamu? Kan Ali sama Rasulullah SAW itu sepupuan ya. Jadi di mana anak paman kamu? Kata Fatimah apa? Baini wa bainahu syai'un. Antara saya dengan Ali itu ada sesuatu. Fagodobni. Terus kemudian Ali marah sama saya. Fakharoja, kemudian dia keluar. Nah, oke. Jadi Rasulullah itu datang tiba-tiba ke rumah Aisyah sama Ali, terus ngeliat nggak ada Ali, terus beliau nanya begitu. Nah, kemudian tahu begitu, Rasulullah memerintahkan seorang untuk mencari Ali. Dapatlah kabar Ali ada di mana? Di masjid. Rasulullah datang, jadi Ali itu sedang tidur, ridanya, bukan karida ya. Rida tuh semacam shawl besar gitu ya. Itu jatuh dan Ali itu tidur jadi sampai berdebu gitu. Kata Rasulullah, "Kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Tanah." Nah, ini coba kan. Potret, saya rasa ini potret manajemen yang sangat baik. Pertama, Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, ke rumah anaknya tanpa memberitahu. Artinya sah saja orang tua manapun datang ke rumah anaknya tanpa kabar, tanpa keperluan, tanpa apapun lah, sah. Ya dia mungkin punya rasa kangen kan? Nggak tahu. Terkadang ada yang saya nggak habis pikir, nah kok datang, mau ngapain datang ke sini? Kenapa harus ada kata-kata mau ngapain? Ini terserah dong orang tuanya, mungkin kangen sama anaknya atau mau lihat cucunya gitu. Ini juga harus dipertimbangkan, harus diperhatikan. Kemudian setelah itu Rasulullah nanya, dia ngeliat janggal nih, kok Ali nggak ada di rumah? Biasanya ada di rumah kan? Nah, ketika ditanya, Rasulullah itu udah punya dugaan, ini pasti ada apa-apa. Nah, maka Rasulullah menggunakan kata seperti ini. Ini menarik nih kamu. Di mana anak paman kamu? Rasulullah tidak mengatakan, di mana suami kamu? Nggak begitu. Ini ingin menegaskan bahwasanya antara Rasulullah sama Ali, hubungan itu bukan hanya menantu, tapi ada hubungan yang lain, yaitu sepupu. Kita ada hubungan yang lain. Maka di sini kasarnya, lo kalau ada masalah, kurang lebih begitu ya, kalau ada masalah sama suami, ya gue juga ada urusan lain, jadi gue sama suami lo tuh bukan urusan lo aja. Ini juga membatasi bahwasanya agar anak ini, ya, di sini maksudnya adalah Fatimah, tidak langsung ngadu kemana-mana. Dan cerdasnya Fatimah nih, beliau hanya bilang begini, baini wa bainahu syai'un, saya diantara saya sama Ali ada sesuatu, udah, nggak langsung merepet ya. Iya nih ya, tadi sebelum Ali begini nih ya, oh aku benci banget lah pokoknya. Nggak begitu. Tahu ada masalah. Nah kan yang sering terjadi adalah udah kita tumpahkan itu. Nah, makanya sebenarnya ada teori, kalau ada masalah jangan menumpah. Kalau misalkan suami istri ada masalah, yang istri jangan ngomong ke orang tuanya, yang suami jangan ngomong ke orang tuanya. Nanti mereka akan bereaksi ngebela anak. Kalau mau istri ngomong ke orang tua suaminya, yang laki-laki ngomong ke orang tua istrinya. Jadi nanti bisa lebih bijak. Nah, itu begitu. Itu fitrah. Nah, setelah Rasulullah tahu, oh oke, berarti ada sesuatu nih, dicari lah, ya kan? Jadi Rasulullah juga nggak begini, nih Rasulullah kan udah tahu ada masalah antar anaknya. Oh, kamu ada masalah sama suami kamu? Terus gimana? Kamu kurang ajar sama kamu ya? Wah, jangan punya cewek lain nih. Enggak gitu kan? Tapi
Oh oke, keep, diem. Di sini Rasulullah membatasi diri untuk tidak ikut campur lebih jauh tentang rumah tangga anaknya. Udah, oh ada masalah, oke. Terus kemudian Rasulullah sengaja yang didekati itu bukannya Fatimah tapi Ali yang dicari. Setelah ketemu, coba lihat, setelah ketemu nih, kan dia tahu, bayang nih ya, tahu kan anaknya itu ada masalah. Jadi mana nih suami anak gua? Lu ya, anak gua begini-begini, lu ngapain, ada apa lu? Nggak gitu kan? Tapi Rasulullah malah humor. Ya abaturab, kum ya abaturab. Bangun wahai bapaknya debu. Itu panggilan ya, istilah. Bangun bapaknya debu. Ya. Justru malah ngajak bercanda ke menantunya gitu loh. Ya, memang hadisnya sampai situ saja, tidak diceritakan. Tapi ini menurut saya adalah gambaran manajemen konflik yang sederhana, namun bijaksana dan sangat indah. Jadi poinnya ya, satu, manajemen konflik ini. Seorang orang tua tidak boleh turut campur urusan rumah tangga anaknya secara mendalam. Oke. Kemudian anak ketika menceritakan masalah rumah tangganya juga harus menceritakan dengan bijak. Apalagi kalau dia menceritakan ke orang tuanya. Ketiga, mertua ketika anaknya ada masalah, dia harusnya cross check, ya kan? Ketika anaknya ada masalah cross check, ada apa? Jangan hanya mendengarkan satu pihak saja. Itu harus di cross check. Dan keempat, jadi pendingin. Ya, ketika Rasulullah bercanda kepada Ali kan, itu menunjukkan, oh sangat arif gitu, bijaksana, nggak marah-marah, nggak apa, tapi justru malah dengan akrab gitu. Yang kelima, ya, ketika tabayun. Nah, yang kelima itu tabayun. Jadi harus ada tabayun. Nah, ini juga berlaku kepada ipar Kak Mel. Jadi kalau misalkan kalau laki-laki jarang lah, laki-laki mah kasarnya paling ujungnya berantem, oke lah berantem fisik, clear. Yang perempuan ini, makanya di sini manajemen konfliknya apa yang kita lakukan? Oke, beda posisi ya. Kalau kita sebagai ipar atau kita sebagai istri, nah ini bisa kita lakukan dengan hal yang sama. Pertama, tadi poinnya, jangan masalahnya itu diperbesar. Ada juga ipar kita berarti misalkan istrinya kakak kita gitu atau istrinya adik kita misalkan bermasalah sama istri kita, itu juga termasuk tuh ipar tuh. Jadi sama-sama perempuan nih, jadi antara ipar sama ipar itu ada. Nah, posisinya berarti kalau misalkan kita sebagai ipar yang sehat lah ya, nah, yang ipar yang waras, yang sehat, coba konfliknya agar tidak menyebar, terutama tidak menyebar ke keluarga dia, antara dia dengan suami, antara dia dengan menantu, itu tidak kemana. Coba dibendung. Kalau nggak bisa, coba ya dicari, dilihat, sambil lihat akar masalahnya apa. Kalau udah ketemu, coba dikomunikasikan. Ini penting, komunikasi. Makanya oleh karena itu, komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting di dalam suatu hubungan. Bukan saja dengan pasangan, tapi menantu, mertua, ipar, dan yang lainnya, Kamel. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan komunikasi itu banyak hal ya. Komunikasi banyak hal. Bukan hanya lisan, bukan hanya verbal. Sikap itu bisa komunikasi. Terus perilaku bisa komunikasi. Jadi kita bisa banyak cara. Kalau kasarnya gini lah, kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kalau kita senyum, itulah komunikasi kita. Kurang lebih begitu Kamel. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustadz. Baik, Suaranya silakan Kamel. untuk ya. Halo Ustadz, kedengeran nggak nih Ustadz? Kak Ustadz? Ya, coba. Baik Ustadz, Ada. barakallahu fiik. Baik, silakan untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditulis di kolom komentar. Alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Lukman yang menyapa nih Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam, wabarakatuh. Salam Lukman, barakallahu fiik. Syukron ya, jazakallahu khair. Salam buat istrinya. Terima kasih yang sudah bergabung.
Nah, di sini juga ada Kak Ika, ada Kak Takia, maka Nurmianitri ya. Siapa baru Assalamualaikum. konflik, jadi kalau khair. Kalau boleh bertanya nih Ustadz, Ustadz Hmm. bagaimana menurut Ustadz tentang memberi uang ke orang tua dan mertua? Apa harus sama? Oh, baru konflik. Nah, betul ya. Nah, tadi kan sempat kita bahas ya, perhatian diantaranya adalah bentuk materi. Ya. Apakah harus sama dalam memberikan materi ya, atau uang, atau rezeki kepada mertua dan istri? Maksudnya mertua itu berarti ibunya laki-laki begitu kan? Ya, Iya. benar ya? Oke, taib. Ini kasuistis ya. Ada beberapa kasus yang pasangannya itu tidak mengizinkan. Udahlah, nggak usah ngasih, kan kamu udah punya istri sama anak. Itu ada. Nggak usah lah ke sana-sana, katanya kan itu juga masih ada bapak. Nah, ada yang begitu. Ada yang ngumpet-ngumpet. Ini kebalik malah. Jadi mertua itu di sini adalah istri, orang tuanya istri, orang tuanya istri ada juga. Nah, atau orang tuanya suami ya, bukan mertua. Mereka ngasih ngumpet-ngumpet. Jadi nggak bilang, terus tahu-tahu pasangannya tahu jadi marah. Yang paling banyak terjadi memang karena tidak ada komunikasi, Kamel. Biasanya. Oke. Baik yang istri maupun yang suami ya, sama-sama memberikan kepada orang tuanya. Itu tanpa ada komunikasi. Terlebih biasanya di pihak suami. Karena misalkan istri itu merasa ya dia punya hak dong untuk kasih nafkah, kan jadi berkurang. Nah, kasarnya begitulah. Oleh karena itu, yang pertama harus dipahami itu adalah edukasi, ilmu, Kak Amel. Makanya tadi orientasi orientasi apa namanya kita kepada istri dan anak itu, yang suami dan istri, orientasi menjadi anaknya seperti apa. Terus kemudian juga apa salahnya sih kita komunikasikan? Contoh, ada uang 1 juta ya, ada rezeki. Beb, ini ada rezeki nih beb, beb, kebab ya. Ada rezeki 1 juta misalkan. Kalau kasih mama gimana? 200 atau 500. Kan enak. Atau biar ada juga yang lebih enak, bagi dua-duanya. Misalkan ada 1 juta nih, yaudah nih buat ibu kamu, buat orang tua kamu 200, orang tua aku 200, sisanya buat kita. Itu nggak salah. Tapi ya, kalau pertanyaan apakah porsinya harus sama antara mertua dengan istri, ya itu bukan tolak ukur sebenarnya. Kalau nilai ya, kalau nilai. Orang tua, saya yakin orang tua itu tidak menginginkan harta anak, hanya menginginkan kebahagiaan anak. Saya yakin itu. Ya, kalaupun ada mungkin kasuistis lah, dari 10 orang tua mungkin hanya 1-2 orang yang begitu ya, karena alasan tertentu misalkan. Tapi pada dasarnya orang tua itu lebih mementingkan anak. Makanya ada juga orang tua yang misalkan anaknya mengasih, tuh nanti sama istri kamu gimana, sama suami kamu gimana. Nah, ada yang seperti itu. Atau ada juga yang memang eh, itu kok yang cukup bijak ya. Nah, memang masalah adalah ketika yang tadi yang orang tuanya kurang bijak ya, ditarik-tarikan nih yang tadi misalkan merasa menantunya itu sudah ngambil semuanya, termasuk aduh uang belanja gue jadi kurang. Nah, ada yang begitu tuh, ada sinetron banget lah itu mas, sinetron. Makanya saya nonton sinetron yang begitu kan agak-agak malas gitu. Jadi mindset kita tuh akan selalu begitu. Itu sebenarnya meracuni pikiran tuh sinetron-sinetron yang begitu tuh. Nah, kemudian Kamel yang harus dipahami, harta suami itu ada hak istri, Kamel. Ini hak loh. Wajib, menafkahi itu wajib. Tetapi dari harta suami ini, dia ke orang tuanya itu bukan kewajiban. Orang anak itu hanya punya kewajiban berbakti. Tapi ya, dia tidak ada kewajiban. Yang ada pengertian. Sedekah. Masuknya jatuhnya sedekah. Infak atau sedekah. Artinya maksud saya adalah, mungkin ketika butuh, oh butuh nih orang tuanya, ngomong aja. Kan nggak ada salahnya. Ini mama lagi butuh nih, papa lagi butuh. Gimana, kasih nggak? Atau ya sebaliknya begitu juga.
Jadi porsinya itu ya sesuai dengan kondisi. Tapi yang harus diingat, harta laki-laki itu ada hak istri di situ dan jatuhnya wajib karena nafkah ya, nafkah. Nah, ini juga nih istri, ada yang istrinya, kalau istrinya bijak itu enak. Oh yaudah nggak apa-apa deh, mudah-mudahan kita jadi wasilah doa terkabul kan, wasilah doa yang terkabul kan enak, adem gitu. Ini yang kasih ke mamanya begini ya, oh yaudah nggak apa-apa, mudah-mudahan jadi amal jariah kan enak ya. Tapi ya apa sih kamu, orang duitnya cuma tinggal 500.000 juga, aku kan belum beli tas, belum beli gelang, belum ini belum itu repot urusannya Kamel, udah itu mah repot banget begitu. Nah, makanya kalau begitu sekali lagi adalah dikomunikasikan. Kalau pertanyaan apakah jumlahnya harus sama, tidak, jumlahnya tidak harus sama, tapi yang penting adalah bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada pasangan kita. Makanya ilmu sebelum amal, ilmu sebelum nikah itu penting. Nah, jangan lupa ya, ntar ikuti kajian kita tentang pranikah. Ini sekalian promo. Aduh, subhanallah. Ini begitu Kamel, kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Di sini juga Suaranya Kamel. udah ada. Ya, halo Kak Ustadz. Terima kasih. Di sini juga udah ada Ustadz Felian. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair. Syukron Ustadz sudah bergabung. Nah, sebelum ditutup mungkin bisa kasih closing statement nih dari Kak Ustadz nih. Silakan Ustadz. Kenapa Kak? Apa suaranya? Sebelum ditutup, mungkin bisa kasih closing statement dari Ustadz nih. Oke, baik. Saya mungkin hanya bisa mengatakan begini ya. Dengan tema kita manajemen konflik mertua, menantu dan ipar. Ini emang cukup pelik, tapi ketika ada konflik ya, maka jadikan tolak ukurnya itu selalu Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa ketika konflik, jadi ketika kita melakukan apa-apa, ketika kita ingat Allah, itu akan keren, teredam. Ya. Satu. Kemudian ketika ada konflik, maka jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orientasinya. Kemudian sikapilah dengan arif dan bijaksana. Itu aja Kamel. Ya, karena nggak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah. Ya, makanya kita orientasinya Allah saja. Karena kalau kita, pasti kita akan ada syahwat ya. Kalau kita nurutin syahwat, repot. Dan kita harus belajar arif dan bijaksana ya. Mungkin itu saja dari saya Kamil. Wallahu a'lam bishawab. Iya nih Kak Ustadz, ada pertanyaan dari Kak Nurmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau ada suami yang menjalankan usaha istrinya, apa boleh suami menggunakan uang itu tanpa izin sama istrinya? Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Saya simpel aja. Jadi begini. Pada dasarnya, harta istri itu memang punya istri. Ya. Apa yang diusahakan istri itu punya istri. Dan apa yang diusahakan suami itu punya suami. Ya. Sampai kemudian suaminya itu memberikan. Oke, contoh dapat 10, suaminya memberikan 5, maka hak istri hanya berhak menggunakan yang 5, nggak boleh yang 5-nya lagi sisanya. Jadi masing-masing itu punya hak. Nah, sekarang kita lihat ada suami menjalankan usaha istri. Perjanjiannya seperti apa? Apakah perjanjiannya itu secara profesional? Ya namanya kan usaha ya. Berarti kita akan bicara masalah akad, perjanjian, ada hak dan kewajiban. Contoh, apa kewajibannya? Oh, kewajibannya menjaga toko. Oh, kewajibannya menjalankan perusahaan. Oh, kewajibannya sebagai direktur. Maka ada haknya. Haknya apa? Bulanan, haknya insentif, haknya apa? Jadi hak dan kewajibannya harus jelas. Nah, ketika menggunakan uang ini, nah ini bagaimana bentuknya? Ini yang kemudian sering sering terjadi itu karena
tidak jelas di awal. Jadi ada salah paham. Maka harus jelaskan posisinya apa nih. Makanya saya pernah ada suami istri, dia punya rumah makan, jadi dia bilang begini, kalau urusan rumah makan sama suami saya di sini hanya ngebantu aja. Clear. Berarti dia memposisikan diri dia sebagai karyawan suaminya. Loh kok gitu sih, kan ya wajar karena profesional. Jadi maka oleh karena itu secara profesional hak dan kewajibannya harus jelas. Secara hubungan suami istri, ya ini harus dikomunikasikan dengan baik. Kita mesti lihat ini kenapa misalkan uang tersebut bisa digunakan. Terus ada apa? Kalau misalkan dianggap menggunakan tanpa hak ya, tanpa izin, kan berarti merasa ada yang tidak seharusnya atau merasa ada yang terzolimin. Cari tahu ini kenapa begini. Gini ya Kak Amel, kadang kita itu melihat masalah itu hanya satu sisi. Padahal sebenarnya masalah itu harus dilihat dari berbagai sisi, dengan utuh. Makanya saya selalu bilang, coba lihat masalah itu dengan utuh. Karena syariah itu selalu begitu. Melihat dengan utuh, baru ada hukum syariahnya. Dalam masalah ini kurang lebih sama. Lihat tuh dengan utuh. Lihat kanan, kiri, depan, belakang. Kalau sudah, baru. Makanya seperti Nabi Daud ya, yang kisah yang terkenal, ada ibu datang, terus masing-masing ngaku gitu ya, ngaku itu adalah anaknya. Nabi Daud tidak memutuskan si ibu ini yang benar, enggak, tapi anaknya mau dibelah. Nah, belah aja anaknya. Nah, baru ketahuan. Poin saya di sini dengan Nabi Daud dan kasus ini adalah kita harus bersikap adil. Kenapa Nabi Daud tuh melihat, oh oke, ini kasusnya begini nih. Jadi tidak hanya dari satu sisi melihatnya. Makanya kita harus lihat konflik itu, masalah itu dengan utuh. Jadi kalau misalkan apakah boleh, ya tergantung. Kasarnya gini, ada orang di zaman Umar ya, mencuri. Benar salah mencuri, Kamel? Kamel? Ya, Ustaz. Kamel. Yo. Mencuri benar apa salah? Salah. Dihukum apa enggak? Hukum. Hukum mencuri itu adalah potong tangan yang kita tahu ya, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Tapi ketika zaman Umar tidak dilaksanakan potong tangan. Justru yang dihukum adalah tetangga sekitarnya. Kenapa? Ternyata yang mencuri itu adalah orang miskin, tetangga yang sekitarnya kaya. Dia yang mencuri untuk kebutuhannya. Apakah Umar menyelisih Al-Quran dengan As-Sunnah? Tidak, itu istihad Umar. Makanya di sini melihat masalah dengan utuh. Tidak langsung hitam putih. Nah, jadi untuk Kak Nurmian Nitri ini, ya tidak, ya harus dilihat gitu ya, ini ada apa gitu. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya secara hak tidak boleh. Namun sarannya lebih bijak, coba dikomunikasikan, lihat masalahnya dengan utuh. Ada apa ini sebenarnya? Jangan-jangan itu hanya sekedar buah saja. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair ke Ustaz Tiar. Ya, kecil Terima suaranya kasih. Kamel. Halo, Kak Ustaz Tiar. Nah, Ya, jazakallah khair Ustaz Tiar. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk follow IG kita di @safmanajemen dan Lebah Haraman 156. Nah, di Saf Education Center ini juga alhamdulillah membuka kelas bahasa Arab metode Mustaqil yang mana terdaftar disilahkan. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya juga bisa nanti di kolom komentar. Nanti bisa kita bantu jawab. Terus Ustadz mungkin ada sedikit lagi penyampaian untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung nih Ustadz nih. Masya Allah, ya saya sebelum itu gini aja lah, mungkin sebagai statement closing dari statement closing gitu ya. Apapun itulah, kita pasti punya masalah, punya konflik, punya apa-apa aja. Saya hanya selalu berpikir gini, cobalah kita merenung. Ya saya kemarin merenung kata-kata Kak Amel ya. Kenapa saya bercerai? Ya Allah, kenapa saya bercerai? Tapi justru Kak Amel itu malah memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki diri kepada Allah. Bisa jadi ini mungkin karena dosa saya. Nah, itu tidak mudah. Saya beberapa waktu lalu ketemu orang yang juga mengalami hal yang sama di dalam keluarganya dengan konteks yang berbeda. Dia justru berpikir begini, ke saya ngomong, ya mungkin ini ada dosa saya.
sehingga saya begini. Apalagi kalau dalam pasangan ya, pasangan tuh refleksi. Kayak ketika Kamel kemarin bilang, ya karena saya dulu begitu, Ustaz, jadi saya ingin merubah menjadi lebih baik. Ya, ya walaupun ingat ada kisah Aisyah dengan Firaun ya, Nabi Nuh dengan keluarganya, terus Nabi siapa namanya, Nabi yang ganteng banget tuh Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf, terus juga Nabi Lut. Jadi maksud saya adalah cobalah kita merenung. Apapun masalah yang ada, ya, pertama kali harus kita renungi ada apa nih dengan diri kita. Terus kemudian apa maksud Allah? Apa hikmahnya? Jangan tergesa-gesa. Ya Allah, saya punya kemarin ketemu orang, teman, masalahnya berat, kamu berat. Berat banget masalahnya. Di dalam keluarganya, rumah tangganya. Kita ketawa berdua di masjid. Dia bilang begini, Ustaz, Masya Allah, katanya. Anak kalau mau marah sama Allah nih, anak mungkin marah ini. Kata dia begitu. Anak lagi begini keadaan, ekonomi begini, corona. Kayak Allah mencoba anak seperti ini, Ustaz. Itu kan teman anak. Terus anak diem aja kan. Terus dia bilang apa? Ini yang bikin kemudian anak cukup tertegun kamu. Dia bilang, ini nih kayaknya Allah lagi ngajak bercanda sama aneh nih. Begitu dia bilang. Akhirnya kita ketawa berang. Ya Allah, dia bilang, Bang, orang kalau ngeliat kita dan tahu masalah abang, gila berarti kita dianggapnya bang. Masa masalah besar begini abang masih bisa ketawa-ketawa kan? Coba tuh. Wah itu berat banget kasusnya, berat. Dan mencoreng nama keluarga tuh, wah subhanallah gitu. Itu aib banget. Tapi dia masih bisa, mulutnya tuh, lisannya, dikit-dikit, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, ya Allah, hasbunallah. Terus aja, ya Allah. Saya jadi malu gitu, kami aja tuh malu, ya Allah. Karena saya, ya mungkin saya tidak bisa. Oh, dia bilang, ilmu aneh nggak banyak. Dia bilang begitu. Orang yang ilmunya ngerasa nggak banyak aja begitu. Makanya pulang tuh anak mikir, ya Allah. Jadi ternyata anak dikasih Allah tuh untuk belajar dari dia. Hasbunallah. Dan dia masih bisa bilang, Alhamdulillah ya Allah. Kenapa bang? Alhamdulillah bang. Coba kita lihat, kata dia nih. Dari tadi kita masih bisa nyebut nama Allah di tengah konflik begini. Masya Allah. Hikmahnya luar biasa. Emang gitu. Apa namanya, hati ini ya. Kadang kita mungkin beribadah atau apa, tapi ini yang terpenting itu ada efek. Tazkiyatun nufus ke hati. Lembutkan hati ya. Masalah, semua orang punya masalah. Tinggal penyikapannya saja. Ya, poin saya adalah saya ingin menyampaikan terkadang dengan satu musibah yang menurut kita berat, Allah itu ingin meninggikan derajat kita dengan musibah itu. Saya bilang sama Kamel ya, waktu yang sama Karida, kenapa sih Karida nggak dikasih ujian kayak gitu, sama-sama pakai jilbab kita, tapi kok ya saya ada aja nih komentar, nggak ngefek sama model Karida yang dari dulu udah pakai jilbab, tapi sama Kak Amel yang baru misalkan, ya iya karena ujiannya itu di situ tingkatannya. Karida ujiannya tingkatan yang berbeda. Beda. Begitulah hidup kita, Kamel. Saya pun demikian, ujian saya ada yang lain. Yang mungkin bagi sebagian orang itu berat, bagi sebagian orang itu rendah. Ya bagi saya gimana? Ya, itu begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz Tiar. Alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis Ustadz, karena ini udah mau jam 7. Masya Allah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Kamel semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.